Norma Penting sopan itu. santun itu nggak ada hubungannya sama generasi. Kalau jadi guru kita lihat uangnya nggak akan jadi. Ini adalah Belinda Wijaya, ya, dan ini pelakar Rachel Fania Hadi, ya. Belinda dari Yongchun Language Center, sedangkan Fania ini adalah Lause dari Elion Christian School, ya. Mereka adalah sama-sama guru bahasa Mandarin, ya. Mari kita lihat nih, apa sih yang sedang mereka lakukan? Ngapain nih? Bel, apa sih? Kamu lagi buat apa nih? Nah, Asik sekali. ini saya lagi bikin paper cutting, Bu. Jianzi, salah satu kesenian Tiongkok. Jianzi. Betul, Ya. Jianzi. Jianzi. Ya. Artinya apa? Jianzi. Jianzi ini artinya paper cutting. Jadi biasanya kesenian paper cutting ini dilakukan di Tiongkok untuk menyambut tahun baru Imlek. Oh. Dan hasil paper cutting ini biasanya dipajang untuk hiasan di pintu atau jendela rumah. Oh, ya. Dan memang warnanya harus merah ya. Ini buat saya ya. Oh, karena merah itu lambang rezeki. Iya. Rezeki, hoki. Bukan happiness ya, rezeki lebih. Kebahagiaan juga. Nah, sekarang Fania ini. Kalau dari posturnya ini udah kelihatan ini. Ini penari ini ya. Nah, coba deh cerita gimana nih awal mulanya jatuh cinta dengan tarian yang saya dengar katanya tarian ini khas ya. Nah, gimana khasnya ini? Coba. Kan awalnya saya balet ya, ikut balet, tapi baletnya itu yang western, jadi yang royal, yang kayak kita pasti banyak sering tahu. Iya. Nah, suatu waktu itu saya ditawarin, mau nggak dapet beasiswa yang Beijing punya. Nah, saya bilang, ya nggak apa-apa, dicoba waktu itu bilang sama mama saya. Terus kasih, coba dan suka, akhirnya lulus dari yang Beijing Dance Academy itu. Nah, saya pengen tahu nih, pintu masuknya sehingga kok jadi guru Mandarin. Padahal kalau lulusannya Belinda ini di sastra Tionghoa memang ya UK Petra, tapi bukan keguruan. Betul ya. Sedangkan Fania tambah parah lagi nih ya. Arsitektur ya. Atau Wah, menarik arsitektur tapi jatuh cinta ke Mandarin. Boleh dong cerita gimana? masuknya karena waktu itu saya itu pingin awalnya itu ikut tahu ada yang saya kayak tawaran-tawaran ke China gitu ya Bu, karena kan emang pingin ke China karena balet ya. Awalnya mau ke China karena balet, tapi enggak. Ternyata setelah lulus itu memang tidak ada program untuk meneruskan itu beasiswa. Kalau mau ya sekolah sendiri. Terus ketemu dengan teman papa saya, terus bilang, ini loh ada LKPBT itu buka beasiswa. Waktu itu beasiswa ada sekolah bahasa atau sekolah preschool, early childhood, teacher education gitu. Terus tapi waktu itu kalau mau berangkat harus ada sekolah yang membawai. Jadi waktu itu saya kontak sama Poloso itu yang di Elion karena saya kenal karena saya juga murid les Elion. Jadi saya makanya bilang bisa. Berapa lama itu di sana? 1 tahun. 1 tahun. Ya 11 sampai 11 bulan lah kurang lebih. Enjoy kayak semua tugasnya, semua itu bisa diselesaikan itu. Padahal belajarnya banyak Bu. Kalau di sana itu nyanyi, piano, gambar, psikologi, semua bahasa, cerita, musik itu ada. Harus dikuasai. Semua harus dikuasai dalam 11 bulan itu Bu. Dan setelah itu balik terus langsung di Elion. di TK ya. Kalau Belinda gimana ceritanya ini? Kalau saya awalnya memang sudah suka belajar bahasa asing, Bu. Lalu waktu itu di SMA ada pameran universitas, terus lihat ada pamerannya Petra, ada jurusan bahasa Mandarin ini, sastra Tionghoa seperti itu. Nah, akhirnya tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi ya lulus SMA masuk kuliah di prodi bahasa Mandarin UAP ini. Saya juga ngerasa cocok kalau ngajar. Ada yang mulai 0 sampai HSK 4 sampai berangkat waktu itu ke Taiwan. Ada yang mulai HSK 2 sampai HSK 4 kayak gitu. Jadi ya saya rasa saya cocok di ngajar kayak gitu. Lalu lulus kuliah, masuk Yongchun. Nah, di situ baru mulai benar-benar diasah kan skill ngajar saya. Terus saya belajar banyak juga, baik secara skill mengajar maupun skill menghandle kelas. Dari Yongchun ini Pak Guan ya menjadi apa ininya? Motornya untuk semua guru-guru ya, sehingga guru-guru muda pun diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan diri ya. Nah, saya dengar ini
termasuk guru-guru unggulan di masing-masing ini ya. Saya mendapat bocoranmu ini guru yang sudah pilihan ini. Ingin melihat saya, gimana sih kalau Belinda mengajar, gimana sih kalau Fania mengajar, boleh dong ya? Yuk, kamu boleh siap-siapkan dulu. Guru Gembira. 好，同学们早上好。今天我们要开始学第3课，我正在看电视，请你们打开你们的课本第39页。首先，我们一起看这个图片，你们觉得他在做什么呢？看电视。看电视，对了。还有吗？一边喝饮料。喝饮料，很棒。对了，他看电视，同时也在喝茶。所以这样的情况，我们可以说我经常一边看电视一边喝茶。下一个，这个呢，你们觉得他在做什么？在做饭。做饭，对了，他在做饭。还有吗？还有听音乐。听音乐，很棒。那这种情况下，我们可以说我喜欢一边做饭一边听音乐。下一个，你们觉得他在做什么呢？在吃饭。吃饭，对了。还有什么？还有说话。说话。对。那这样的情况，我们可以说不要一边吃饭一边说话。那你们觉得一边一边是什么呢？是什么意思？一边做什么？有做2个动作。对了，很好。一边一边表示2个动作同时一起发生，2个动作在同样的时间中一起做。耶！好啦，小朋友们早上好。OK， 今天老师有带，你看这里有什么呢？老师有柜子。这个是柜子 ，a cupboard， 柜子。那这里老师有蓝色的，有绿色、黄色，还有红色。那你们可以猜一猜里面有什么呢？谁要猜一猜？来，另外的学生，你要猜一猜哪一个的柜子呢？绿色的。要绿色的。那你看，你可以猜一猜里面有什么东西呢？里面是什么呢？看到吗？裙子。对，在绿色的柜子里有裙子啊！跟老师一起说，这是裙子。这是裙子。对，这个是裙子。女孩平时穿裙子像老师现在也穿裙子对。就看看蓝色的柜子也有什么呢？有袜子这个是袜子。看看另外一个的红色的柜子，里面有衣服。这个是衣服。最后一个，我们黄色的柜子里面有裤子今天我们学什么呢？我们今天学了服装，我的衣服 ，my clothes。那老师这里也有洗衣机，你们可以猜一猜哪一张在洗衣机里面哪一张？贝琳娜拿到什么呢？是什么？衣服，对，衣服，对，这是衣服我现在要试一试吗？里面是什么呀？衬衫，对 ，OK， 那我们先上到这里咯。耶！
menyenangkan sekali. Saya ingin menggali nih dari kalian. Nah, kalau waktu itu AI, saya masih ingat Fania ya, waktu menyampaikan ketika diputarin film itu beberapa guru yang baby boomer dan Y sudah menunjukkan penolakannya itu ya, sudah sedikit gitu ya ada, tapi dari Fania bisa loh, ya harus dihadapin gitu ya. Nah, bagaimana, apakah kalian ini sudah memasukkan itu di dalam pengajaran atau mungkin di dalam preparationnya, di persiapan menggunakan artificial intelligence? Mungkin kalau dalam pembelajarannya secara langsung belum, tapi preparationnya jadi kayak Preparationnya. games yang kita buat, terus kayak mempermudah kita bikin PPT, cari Ah. gambar itu kan sebenarnya Udah pakai ya? Iya, kalau cari gambar sesuatu nih nggak ketemu, coba kita cari keywordnya, kita buat sendiri. Buat sendiri. Sometimes mereka bisa generate lagi, cariin gambar buat kita. Wah, dan itu mempercepat banget. Iya, sebelumnya kan kalau cari gambar tuh harus scrolling, sampai nggak nemu yang cocok. Ini cepat bisa mempermudah. Kalau dari Belinda gimana? Sempat menggunakan juga untuk preparation? Iya, betul. Iya. Jadi sama tadi juga buat cari gambar itu lebih gampang. Apalagi kita kalau sebagai guru bahasa kan memang perlu gambar ya pastinya buat menjelaskan arti kata itu. Jadi kita perlu gambar yang sesuai, yang benar-benar harus pas sama kata itu supaya artinya bisa dimengerti dengan pas juga. Nah, kadang kan cari gambar yang pas itu nggak gampang. Nah, dengan adanya AI ini memang sangat membantu. Jadi kita tinggal ketik aja gambar yang kita perlukan apa, nanti dia bisa buatkan kayak gitu dari teks menjadi gambar. Nah, Ya. selain itu juga kalau saya ada yang kelas SMP itu kan perlu listening. Nah, itu juga ada text to speech. Jadi kita masukkan teksnya, nanti dia bisa bikin audionya kayak gitu. Ya, itu sangat membantu sih buat persiapan mengajar. Untuk persiapannya. Jadi mostly kalian menggunakannya untuk persiapannya ya. Betul. Iya. Saya sempat menyimak juga ada ekses negatif sih ya dari AI ini ketika diterapkan di pendidikan. Tapi mungkin di Indonesia belum terlalu ya. Ini kan kalian akan menghadapi gen alpha ya. Kira-kira kalian udah saat ini menghadapi nggak kesulitannya? Kesulitannya ada, Bu. Ya, Kalau gimana? saya biasanya tuh anak-anak yang baru masuk ya, apalagi kalau kita baru masuk, adaptasi, satu semester itu struggle-nya kita guru-guru. Kalau saya khususnya di playgroup ya ini ya. Satu semester itu struggle-nya. Ya, baru berbuahnya itu semester keduanya. Oh gitu ya? Ya, itu cara, kalau saya pribadi pendekatan. Personal, pendekatan pribadi. Ya, jadi faktor personal dari Fania ini sangat penting ya, membuat mereka cinta Mandarin, ini cinta gurunya dulu gitu ya. Betul. Jadi suka bantu-bantu yang ini. Biasanya kalau saya sih, meskipun nggak di jam pelajaran saya ya, saya udah ketika pas datang, bantu mereka lepas sepatu, ngajak ngomong kayak hari ini happy nggak? Itu kan sudah cukup. Oh iya, tahu pelajaran laos nih happy gitu sih. Itu rahasianya di situ ya. Oke. Kalau Belinda gimana? Saya pastinya dari awal sudah berusaha untuk memahami dan beradaptasi. Kalau kita memang tumbuh di generasi yang berbeda. Mereka generasi alpha, saya generasi Z. Mereka generasi yang tumbuh di zaman teknologi. Jadi segala sesuatunya pasti mereka maunya instan. Mereka belajar bahasa Mandarin, tapi nggak merasa bosan. Jadi karena mereka suka yang instan, belajar dari buku, menghafal, itu pasti sesuatu yang membosankan bagi mereka. Jadi saya sebagai guru bisa balik lagi memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya menggunakan games buat pembelajaran di kelas kayak gitu. Itu kan jadi membantu supaya mereka lebih tertarik juga dengan belajar Mandarin. Toleransi pasti ada karena saya juga paham, saya tumbuh di generasi saya. Mereka beda di generasi sekarang. Nah, tapi toleransi ini nggak akan lepas dari etika sopan santun, norma sopan santun. Karena saya rasa norma sopan santun itu nggak ada hubungannya sama generasi. Betul. Ya, setuju. Misalnya guru bicara kasar ke siswa atau siswa bicara kotor di kelas, itu tentu nggak ada hubungannya sama generasi. Ini masalah sopan santun. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ya harus diberitahu. Harus gimana yang benar kayak gitu. Gitu. Pernah ngalamin itu, terus mereka nggak sopan, nggak respect ngomong yang
Sejauh ini belum pernah sih. Belum pernah ya. Iya. Belum pernah menghadapi murid yang sulit. Murid yang sulit ada Ada. anak TK memang. Ah. Ya namanya anak-anak juga ya Bu. Jadi kayak dia kadang rewel, kadang Heeh. nggak fokus kayak gitu. Jadi kalau di kelas anak-anak lain udah pada duduk siap dengerin, dia masih jalan-jalan. Dan yang bikin lebih sulit lagi, dia ganggu temennya. Oh. Jadi dia mempengaruhi fokusnya teman-temannya juga. Gitu. Nah, tapi kalau ada yang kayak gitu ya pakai cara yang bukan menakuti atau bikin mereka jadi takut, tapi pakai cara yang tetap edukatif. Ya. Jadi misalnya kalau kita kan di Yongchun ada sistem bintang, Ya. dikasih bintang gitu. Nanti bilang kalau kamu jalan-jalan lagi, bintangmu nggak usah hapus 1 kayak gitu. Oh. Atau kalau saya kadang juga kalau nggak diminta berdiri, ada yang berdiri, saya kasih bunga mawar. Nah, nanti bunga mawar tuh kalau udah kekumpul jadi 3 bunga, bintangnya dihapus kayak gitu. Oh. Jadi pakai cara-cara yang secara halus lah. Iya. Secara halus, tapi mereka jadi paham mereka boleh apa, nggak boleh apa. Oke. Apa yang menjadi tujuan ke depan ini? Kalau mau ke depannya nanti mau sampai seperti apa nih? Guru yang kayak apa ini ya? Atau apa di dalam diri yang ingin dicapai? Kedepannya pastinya saya harapannya bisa jadi guru bahasa Mandarin yang berwawasan luas, pengetahuan lebih luas, lalu bisa menyampaikan ilmu bahasa Mandarin ini dengan lebih baik lagi, Oke. sehingga lebih mudah juga dipahami sama siswa. Ya, dan bisa berguna untuk hidup mereka gitu ya. Ini kepikir ke depannya nih. Apa ini daripada Kalau yang mungkin ingin jadi guru, ya itu guru yang nanti kalau muridnya datang lagi ingat kayak belajar Mandarin itu fun. berikanlah tips untuk para guru muda. Nah, kira-kira kalau mereka ini nantinya supaya mereka juga bergairah menjadi guru seperti Fania, seperti Belinda yang passionate gitu ya, yang bergairah untuk terus menjadi guru itu membanggakan. Kalau buat kalian semua di luar sana yang jadi guru masih muda, nggak usah takut sama guru-guru seniornya. Kita bisa pakai apa yang kita punya, apa yang kita tahu untuk jadi berkat buat orang lain. Yang pasti jangan lihat uangnya. Kalau jadi guru kita lihat uangnya, saya rasa itu kurang, nggak akan jadi berkat dan nggak jadi kesenangan buat diri kita. Guru-guru muda di luar sana semangat terus untuk terus mengajar generasi-generasi di bawah kita. Jangan pernah lelah untuk terus belajar, terus update. Dan pesan saya, tetaplah menjadi guru gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. 祝大家新年快乐，阖家平安，身体健康。万事如意。